Apa saya bilang, Matius Pato kalau bermain kembali di Liga 1 harus bermain di Borneo karena ada klausul kontrak. Bobotoh malah menghujat saya, bilang nggak masuk akal dan segala macamnya. Tapi itu kenyataannya. Dan terbukti sekarang, walaupun udah ada nama-nama yang akhirnya muncul. Katanya sih masuk list dari King Persib Bandung yang akan direkrut. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Kita update informasi terbaru tentang King Persib Bandung dan wayahna. Bobotoh, sekarang mah adalah musimnya bursa transfer, jadi dinikmati saja. Kalau ada rumor pemain A, pemain B, kita lihat aja alurnya, dinikmati gitu kan, di enak-enak lah pokoknya nama berita yang muncul. Dan saya juga tentu akan berusaha menginformasikan berita terupdate dan juga terbaru dan tentunya juga tervalid, bukan ada hoak-hoak dan segala macamnya. Nah, sekarang tentang Matius Pato yang sempat dikait-kaitkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Saya sebelumnya udah bahas, kata saya ini klausul kontrak dan kemungkinan Pato akan ke Persib. Pato mungkin ada keinginan ke Persib Bandung, mungkin juga Persib Bandung menginginkan Pato karena Matius Pato ini kalau di Liga Indonesia ya udah teruji lah, kasarnya seperti itu. Tapi saya dulu masih sangat ingat Bobotoh, dan boleh dikoreksi kalau seandainya saya salah. Dulu Pak Nabil Hussein itu sempat mengatakan, kami akan lepas Matius Pato tentunya dengan rasa bangga dan rasa kehilangan, karena Pato merupakan bagian dari sejarah Borneo. Tapi kalau Pato akan kembali ke Liga Indonesia, dia harus bermain di Borneo. Entah ini apakah klausul kontrak resmi atau hanya klausul kontrak dalam ucapan verbal saja, tapi nyatanya ya Pato juga pasti punya punya rasa kedekatan dengan Borneo, dan Borneo juga merasa memiliki seorang Matius Pato. Walaupun Borneo sekarang bisa dibilang memiliki pemain asing yang cukup alalus sebenarnya namanya, bahkan katanya juga Leo Gaucho itu lumayan bagus katanya ya, yang tersebar di mana-mana. Dan kalau nggak salah memang slot pemain asing di Borneo juga sekarang udah penuh. Dengan masuknya Pato, kalau seandainya penuh, karena saya lupa lagi pemain asingnya udah berapa sih Borneo, boleh di kolom komentar Bobotoh bantu saya. Kalau seandainya penuh, ya opsinya harus ada satu yang dicoret, atau memang dipaksakan masuk dengan Matius Pato, nanti ya bergiliran salah satunya yang main pemain asingnya. Mungkin seperti itu. Dan saya ambil berita ini dari Transfer Market, mengatakan bahwa Borneo dan Pato udah done deal dan tinggal kita nunggu saja diberitakan dan juga diumumkan oleh official Borneo itu sendiri. Jadi bisa dibilang 99% udah deal lah sama Borneo. Dan kalau kita juga melihat karakteristik dari Coach Bojan Hodak yang ingin meremajakan, mempemudakan ameh tekalolo teuing pemain Persib Bandung, ya mungkin saja Pato nggak masuk klausul. Kenapa? Karena Pato sekarang tuh 29 tahun ya, kalau saya nggak salah. Dan Persib, khususnya Coach Bojan Hodak, berpikir panjang ingin meremajakan beberapa pemain yang datang ke Persib. Makanya kalau seandainya kita lihat isu-isu sekarang atau rumor-rumor yang datang sekarang itu pemain-pemain muda loh. Katanya Dapak Salman, pemain asal Tasik, Jawa Barat, tetangga orang gitu kan, yang sekarang main di PSM Makassar kalau saya nggak salah, dan tampil bagus saat PSM bertemu dengan Persib Bandung, katanya masuk radar Persib Bandung. Terus juga nomor 4 dan nomor 5 di Timnas Indonesia, Komang dan Rizky Ridho, kabarnya masuk juga radar di Persib Bandung. Ada juga pemain yang kemarin sempat mencuat sangat luar biasa, bahkan digadang-gadang 99% akan bergabung dengan Persib Bandung, tapi nyatanya tidak. Sadil Ramdhani kabarnya masuk juga radar Persib Bandung. Tapi saya itu akan informasikan seiring berjalannya waktu, karena memang hari ini jujur saja informasinya saya dapatkan tentang pemain-pemain yang saya ucapkan tadi itu masih bisa dibilang cukup abu-abu ya Bobotoh. Belum ada arah yang benar-benar autentik dan valid banget gitu kan. Ini baru rumor-rumor semata gitu kan, karena memang bursa transfer juga baru dibuka. Jadi slow aja, santai kita nikmati. Tapi yang jelas, yang penting, kemungkinan besar Coach Bojan Hodak akan menambah pemain di posisi back, di posisi back kanan, di posisi tengah, dan di posisi winger. Kalau seandainya itu dianggap terlalu banyak, tinggal nanti pilih aja apakah posisi tengah agak dihiraukan dulu, walaupun kita kehilangan Adado, yang mudah-mudahan juga Adado cepat pulih ya Bobotoh semuanya.
Harus kita akui juga di lini tengah Persib Bandung itu sebenarnya penuh banget. Ada Adam Alis, ada Marco, ada juga Teon Delvino, ada juga Kocijan, ada juga Beckham Putra, bahkan Rahmat Irianto pun posisi aslinya adalah gelandang yang tampil ciamik juga saat di Championship Series ketika Marco nggak bisa bermain waktu itu luar biasa banget. Walaupun sekarang Rahmat Irianto di posisi sebagai bek kanan yang bagi saya sangat tampil luar biasa juga, jauh dengan penghuni sebelumnya Hen dengan segala hormat, bukan bermaksud merendahkan, tapi ini kenyataannya Rahmat Irianto tampil luar biasa dan seolah-olah menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Cuman kalau seandainya Dava nanti masuk atau ada pemain lain katanya Fajar Fatur Rahman juga masuk, ya otomatis posisi bek kanan udah isi penuh juga. Ada Hen di situ, ada Fajar di situ, mungkin Dava mungkin di situ, ada Robby Darwish dan Kakang juga yang kita tidak boleh lupa, mereka bisa dimainkan di situ juga, termasuk Rahmat Irianto. Nah, itu terlalu gemuk kalau kita berpikir soal bek kanan. Tapi kalau berpikir soal peremajaan, ya bisa saja, karena Coach Bojang Hodak juga bilang kita pengennya ada satu pemain yang berkualitas dan tentunya berpengalaman dari segi umur juga di satu posisi, tapi diikuti juga dengan pelapis pemain muda yang potensial. Jadi kalau seandainya anggap sekarang David da Silva, Ciro udah tua, ya minimal ada pelapisnya yang bisa dibilang hampir sepadan atau seenggaknya potensial dengan umur yang masih muda. Kalau di belakang mungkin ada Nico Iver yang udah cukup tua, minimal harus ada Kakang atau mungkin Komang atau enggak Rizky Ridho. Tapi kalau untuk Rizky Ridho kayaknya agak sedikit sulit ya. Kenapa? Karena bisa dibilang Rizky Ridho itu grade-nya grade A lah. Bisa bilang kita seperti itu. Bahkan pengalaman internasionalnya juga bersama timnas Indonesia nggak main-main, nggak kaleng-kaleng juga. Dia bukan hanya pelengkap di Persija dan juga di timnas Indonesia, tapi kualitasnya sangat bagus. Kalau seandainya Rizky Ridho datang ke Persib, pasti dia harus mendapatkan label pemain inti, bukan pelapis, bukan cadangannya. Itu tinggal bagaimana nanti mengaturnya pelatih saja. Tapi intinya Coach Bojang Hodak memastikan dan juga manajemen memastikan sepertinya akan mengambil atau akan merekrut pemain baru di bursa transfer pertengahan musim ini. Dan clue-nya adalah pemain muda karena ingin diremajakan. Nah, jadi mudah-mudahan aja rekrutan yang memang diambil oleh Coach Bojang Hodak sekarang, entah itu pemain lokal atau juga pemain asing, bisa benar-benar memberikan kontribusi bagi Persib Bandung. Itu yang paling penting, karena back-to-back juara itu bukan hanya isapan jempol. Jika melihat performa Persib Bandung di putaran pertama sekarang, maaf, di setengah musim ini, Persib tampil sangat luar biasa dan masih memiliki kemungkinan untuk bisa terus tidak terkalahkan sampai akhir, bahkan kembali back-to-back juara. Itu sangat ada kemungkinannya dan besar sekali, asalkan konsisten. Karena kalau kata Bung Bindal, yang bisa mengalahkan Persib Bandung itu hanyalah pemainnya sendiri. Artinya yang tidak konsisten, meremehkan lawan, terus tidak bermain konsentrasi, banyak kesalahan. Karena kalau pemain Persib Bandung kompak seperti biasanya, hanya kata mustahil mungkin yang bisa diberikan kepada Persib Bandung untuk bisa kalah. Segitu saja untuk pembahasan hari ini, Bobotoh. Karena weekend, jadi saya update satu konten saja. Mungkin besok saya akan update lebih lagi lah, update mungkin 2 lagi. Segitu dulu, Bobotoh. Assalamualaikum.